Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, ketemu lagi dalam podcast B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Kali ini kita udah kehadiran tamu narasumber Ibu Profesor Zubaidah Irawati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sobat Pangan, sebelum kita mulai bincang-bincang tentang pangan iradiasi bersama narasumber, ada baiknya Sobat Pangan kenal ya, tak kenal maka tak sayang. Ibu Profesor Zubaidah Irawati adalah pakar ya di bidang iradiasi pangan. Sebelumnya beliau 30 tahun lebih ya Bu, sejak tahun 79 di dulu Batan, sekarang BRIN ya Bu ya, sekarang BRIN. Dan beliau sudah purna bakti sejak tahun 2015. Beliau juga aktif sebagai konsultannya IAEA. Sobat Pangan tahu kan ya IAEA apa ya? Jadi Badan Tenaga Atom Internasional ya, di bawah PBB. Beliau juga meskipun sekarang udah purna bakti, Bu Zubaidah masih aktif ya mengabdikan ilmunya sebagai pakar iradiasi di dunia iradiasi pangan. Baik Ibu, kita bisa langsung bincang-bincang ya, kita sharing hari ini tentang iradiasi pangan dengan teman-teman pemerhati terkait dengan pangan. Ibu, seperti kita tahu pangan itu kan ada yang mudah rusak, ada yang disimpan di suhu ruang juga nggak apa-apa lama-lama, kemudian ada yang perlu diawetkan seperti itu ya Bu ya, ada dikasih garam biar awet, dikasih gula. Nah kita juga ingin tahu nih Bu, sekarang itu dan udah lama ya Bu ya sebenarnya juga ada teknologi iradiasi pangan gitu. Nah mungkin boleh share sedikit Bu apa itu iradiasi pangan untuk Sobat Pangan pemirsa podcast B2SA. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sedikit apa yang saya tahu. Jadi iradiasi pangan itu adalah teknologi di mana bagian daripada teknologi pangan juga. Kita selama ini lebih mengenal teknologi secara fisika maupun secara kimia. Kalau secara kimia tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Ega, ada penambahan garam, penambahan gula dan sebagainya. Kalau iradiasi pangan ini murni adalah teknik fisika. Jadi seperti pendinginan, pembakaran, kemudian juga pembekuan dan juga pemanasan. Itu sebetulnya iradiasi adalah salah satu daripada teknologi yang menggunakan sumber radioaktif memang. Kita manfaatkan gelombang elektromagnetik yang diproduksi itu, kemudian juga dari energi itu, kemudian kita juga manfaatkan karena dia akan mengeluarkan radiasi pengion. Yang kita gunakan adalah radiasi pengion untuk bisa membunuh. Jadi konsep kita adalah pengawetan satu, keduanya keamanan pangan, yang ketiga adalah memperpanjang masa simpan yang tadi tanpa ada penambahan apapun ke dalam bahan yang kita awetkan. Jadi ini benar-benar murni adalah proses fisika. Bedanya di situ dengan teknologi yang lain. Terus yang kedua, iradiasi ini juga tidak ada penambahan radioaktif ke dalam bahan pangan yang banyak miskonsep ya. Iya itu Bu, kadang-kadang orang kan udah takut duluan, wah ini jangan-jangan ada radioaktifnya, nanti dihubung-hubungkan dengan dampak kesehatan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi ketika misalnya dilakukan iradiasi, apa yang terjadi di pangan Bu sehingga kok bisa shelf life-nya nambah, kemudian tunasnya nggak tumbuh, kira-kira apa Bu? Kalau kita bicara dulu untuk memperpanjang masa simpan, biasanya kita bicara dengan bakteri, serangga, kemudian juga kuman yang lain. Itu yang membuat rusak pangan ya. Jadi sebetulnya kalau kita memanfaatkan teknologi ini adalah radiasi pengion. Jadi salah satu sumbernya adalah radioaktif pakai kobalt 60. Jadi kalau kita bisa menggunakan dengan listrik namanya mesin berkas elektron. Jadi ada dua sumber yang kita manfaatkan di sini. Jadi kalau misalnya kita paparkan produk pangan itu dengan cara-cara yang sudah diterapkan, jadi yang sudah semacam juknisnya lah begitu, harus kita benar-benar disiplin dengan juknis itu. Saya rasa juga pemasakan dan sebagainya kalau kita tidak mengikuti protap, prosedur tetap yang harus diikutin juga
jadi salah kaprah terhadap produknya sendiri itu rusak. Apa yang terjadi? Jadi terjadi proses ionisasi yang di dalam bahan itu, di mana yang diserang adalah serangga ataupun bakteri. Jadi karena bakteri itu adalah makhluk hidup dan kita mengharapkan terutama yang sifatnya patogen, itu yang menjadi sasaran adalah DNA-nya yang dirusak. Kalau kemudian dia berpengaruh ke multiplication, kemudian untuk yang serangga juga untuk berkembang biaknya jadi terhambat segala macam. Jadi semua unsur kehidupan yang ada di dalam serangga ataupun bakteri itu sendiri, targetnya yang istilahnya kita target. Jadi kalau misalnya targetnya tidak mencukupi, kesalahan banyak. Apakah dari barang itu sendiri sudah terlalu rusak, jadi sudah semakin istilahnya kalau produk itu sudah over contaminated ya, jadi kita nggak bisa terus langsung membunuh, lebih baik kita buang aja deh kalau yang udah seperti itu, jadi kita nggak akan manfaatkan. Dengan adanya itu dia mempunyai sifat, kan bakteri itu tadi saya sampaikan di awal dia merusak pangan, kan dia juga butuh makan juga, jadi makanan itu bisa datang dari awal, jadi sebelum kita radiasi itu dia udah bawaan produk itu. Nah, kuncinya adalah di pengemasan. Pengemasan itu juga pilihan lagi, ada protapnya juga. Apa yang harus kita ikuti, bagaimana caranya mengemas dengan baik. Nah, di dalam kemasan itulah kita bunuh serangga-serangga itu, kemudian juga bakteri yang ada di dalam situ yang bersifat patogen, akhirnya tereliminasi. Syaratnya adalah untuk iradiasi pangan, ada namanya initial contamination, itu tidak boleh terlalu tinggi. Jadi kalau kita, jadi yang mau diradiasi itu juga barang yang bagus ya Bu ya? Ya, barang bukan yang pangan yang udah rusak terus kemudian diiradiasi. Bukan, karena radiasi bukan mesin cuci ya. Jadi barang yang kotor masukin mesin, jelek-jelek mati, udah semua bersih, tidak begitu. Yang kita takutkan adalah karena ada racun-racun yang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita radiasi pada saat di awal di mana kontaminasinya rendah, itu yang terbaik. Jadi harus ada persiapan dulu, makanya radiasi itu sebenarnya bisa bercerita sendiri apakah proses itu berhasil atau tidak, yaitu apakah pengguna itu juga tertib dalam menerapkan aturan-aturan main yang ada di dalam iradiasi pangan. Makanya di Badan POM diklasifikasikan pangan berisiko tinggi. Ya, karena itu sifat-sifat itu harus kita penuhi benar. Kalau kita salah treatment ya sudah hancur. Gitu. Ya Bu, berarti iradiasi itu tadi Bu bilang kan target, sesuai dengan target dan sebagainya. Berarti ada macam-macam ya Bu tujuan iradiasi. Banyak. Dan berarti itu juga dosisnya sama nggak ya Bu? Misalnya kita sapu jagat semua istilahnya kilogray atau gray ya Bu ya, satuannya dosis itu. Nah, apakah kita bisa tembak dengan satu dosis untuk semua tujuan? Kira-kira seperti apa ya Bu? Ada beberapa yang bisa, ada yang enggak. Jadi tergantung bahan pangannya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk tujuan karantina buah misalnya, itu kita menggunakannya dosis di bawah 1 kg. Kita nggak bisa main hantem aja. Kalau sekalian dong shelf life gitu, memperpanjang masa simpan, kan dosisnya agak lebih tinggi sedikit. Kalau dosisnya agak dinaikkan sedikit, itu tadi yang serangga otomatis mati dan buah jadi memperpanjang masa simpannya. Tapi kalau tadi generalized semua bisa diterapkan, rusak barangnya karena semua ada aturannya. Jadi misalnya untuk tujuan membunuh serangga, protozoa segala macam, itu di bawah 1 kg. Itu adalah jenis komoditasnya ada. Dan itu adalah kita mengikuti aturan main di International Atomic Energy Agency di bawah payung kodeks. Nah, jadi di kodeks itulah disebutkan bahwa ada by group, classified by group. Jadi misalnya untuk serangga, membunuh serangga itu apa saja dan dosisnya berapa, rendah. Jadi range-nya adalah dosis untuk membunuh serangga itu lebih kecil daripada untuk membunuh bakteri yang patogen, lebih tinggi lagi untuk membunuh bakteri yang jadi urutannya begitu. Rendah dulu serangga, kemudian untuk bakteri yang sensitif, kemudian bakteri yang bandel, yang berspora, itu dosisnya naik terus. Jadi kalau kita mau pengawetan buah ataupun beras saja, kita mau membunuh kutu beras saja, mengapa kita harus pakai dosis yang tinggi? Jadi sudah ada kelas-kelasnya sendiri, itu sudah ditentukan oleh kodeks.
Jadi Codex Alimentarius Commission itu yang kita ikutin lah aturan yang ada di dalamnya situ. Iya. Baik, kita Bu di Badan Pangan Nasional juga sekarang berproses ngacu ke kodeks untuk penyusunan standar. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang pangan Bu, salah satu tugas fungsi Badan Pangan Nasional itu adalah terkait dengan cadangan pangan pemerintah. Baik. Nah, beberapa cadangan pangan pemerintah itu ada beras, jagung, kedelai, tapi ada juga yang seperti bawang Bu, Iya. atau cabai yang umur simpannya pendek. Baik. Nah, kira-kira untuk bawang yang mungkin kalau kita simpan sebentar udah tumbuh ya Bu. Iya. Nah, kira-kira bisa nggak sih Bu, iradiasi juga salah satu alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk memperpanjang cadangan pangan bawang misalnya. Iya. Bisa ya, radiasi itu memang termasuk untuk memperpanjang masa simpan dan juga menghambat pertunasan. Itu tadi yang ada klasifikasi classified by group ya. Jadi untuk bawang itu termasuk di bawah dosis rendah banget, dosis rendah sekali. Jadi kalau kita mau menggunakan radiasi untuk bawang itu tadi, jadi proses itu nggak boleh dicampur. Jadi spesifik tujuannya masing-masing. Iya, dan itu iradiatornya nggak usah yang besar-besar. Jadi itu iradiatornya yang kecil-kecil saja. Kalau memang kita mau lebih efektif, efisien, jadi kita itu jangan sampailah kita membunuh nyamuk pakai bom, gitu kan. Jadi kalau pakai bom itu kan mubazir gitu peribahasanya. Jadi nyamuk pakai bom gitu. Jadi udahlah pakai dosis yang itu aja rendah. Jadi mubazir juga ya Bu. Ini sebenarnya di Indonesia ini sudah ada standar nasional Indonesia untuk berbagai jenis komoditi pangan. Iya. Dan itu jadi mulai yang mentah sampai dengan pangan siap saji. Jadi BSN itu bekerja sama pada saat itu sebelum dilebur jadi BRIN dengan Batan itu dari BSMN ya, pusat standar yang ada di Serpong. Itu sudah memformulasikan, dan saya sendiri termasuk di dalam komisi teknis, dan juga Bu Ega waktu itu masih termasuk di sana juga. Itu memformulasikan standar nasional Indonesia untuk pangan iradiasi, dan itu sudah ada 13 poin. Ya. Dan belum ada yang menggunakan secara komersial menerapkan SNI. Nah, ini SNI ini mau mandatory atau opsional atau bagaimana, ini bagaimana terserah, monggo aja. Mudah-mudahan nanti Badan Pangan Nasional bisa Bu memanfaatkan melalui BUMN pangan. Baik. Khususnya mungkin kita awali dengan cadangan pangan pemerintah. Bu, ngomong-ngomong tentang iradiasi, orang kan pikirannya radioaktif gitu ya. Betul. Apalagi kemarin beberapa waktu yang dulu Chernobyl misalnya, terus Fukushima di Jepang. Itu sama nggak sih Bu, pangan tercemar radioaktif dengan pangan yang diiradiasi? Oke. Beda ya Bu? Beda. Jadi kalau pangan yang tercemar radioaktif itu karena ada ledakan ataupun ada pecahan-pecahan daripada bahan radioaktif dalam bentuk debu lah kita istilahnya awam ya. Kemudian menempel pada bahan pangan yang ada di lapangan. Jadi berarti langsung si sisa-sisa kobal 60-nya nempel gitu ya Bu? Ini kalau ini misalnya kayak uranium atau apapun lah, tritium atau apa segala macam. Nah itu karena ada ledakan. Nah itu ledakan itu misalnya taruhlah Chernobyl waktu itu kan. Tapi kita juga nggak boleh lengah loh. Itu di udara itu kan juga banyak serpihan-serpihan yang kita tapi kadarnya kecil itu ya, tidak kasat mata. Itu jadi tetap harus ada diuji gitu. Kalau misalnya produk ada sisa radioaktif, residu radioaktif di dalam bahan pangan itu beda sekali. Tapi kalau radiasi ini pun juga menggunakan bahan radioaktif, tapi tidak mentransfer itu semua produk-produk itu ke dalam bahan pangan yang kita sinari. Kan kita kan menggunakan sinar. Jadi bahasa awamnya itu kalau kita memasak ikan pakai gas. Nah kalau kita memasak ikan pakai gas, apa ya gasnya itu pindah ke ikan yang kita goreng kan? Apinya yang diproduksi. Jadi energi saja bedanya di situ. Jadi sama sekali pangan iradiasi itu tidak membawa bahan radioaktif, nih yang harus saya jelaskan. Jadi residunya nggak ada Bu? Tidak ada, karena itu ada keunggulan daripada pangan iradiasi antara lain ya, tidak meninggalkan residu apapun, tidak menggunakan bahan kimia pengawet apapun.
Ya. Tidak, Prosesnya juga bukan proses panas ya Bu ya. bukan. Dan ini proses dingin, jadi Proses dingin. kesegaran produk tuh tetap terjaga. Kalau kita membunuh kutu dari beras misalnya kan harus direbus ataupun pakai gas, kan itu juga sama. Tapi itu kalau pakai gas ada penambahan bahan dari luar lah. Kalau radiasi kan cuma disorot aja gitu udah selesai mati kutunya. Jadi ada syarat juga yang mau disinar tuh sedikit mungkin, jadi sebersih mungkin tuh produk. Sebenarnya kalau di internasional sebenarnya udah berkembang lama atau seperti apa ya Bu untuk pemanfaatan iradiasi untuk pangan ini ya Bu? Atau mungkin ada lesson learn dari negara-negara yang memang mereka udah maju ya iradiasi termasuk penerimaan konsumennya masyarakat. Kira-kira gimana Bu? Ada di negara-negara maju ataupun yang berkembang sudah banyak sekali dikomersialkan ya. Jadi banyak sekali yang memanfaatkan teknologi ini termasuk komoditas ekspor impornya mereka. Jadi produk yang sudah diiradiasi tidak boleh diiradiasi ulang. Makanya perlu label sama logo Radura. Itu untuk mencegah pemalsuan. Jadi sebenarnya yang menguntungkan bagi produsennya kalau adanya label sama logo itu sebenarnya untuk memprotek supaya produk dia tidak dipalsu orang. Karena produk radiasi yang sesudah diiradiasi atau yang enggak itu kalau dijejerkan nggak kelihatan. Kita nggak bisa membedakan. kita nggak bisa membedakan. Nah, terus penerimaan masyarakat itu masih radioaktif, just forget it. Jadi jangan, don't keep it mind, something wrong. Jadi sesuatu yang salah itu jangan terus menjadi panutan gitu loh kalau menurut saya ya, karena itu sudah dijelaskan berkali-kali bahwa pangan iradiasi itu beda banget prosesnya, beda banget cara perlakuannya daripada proses radiasi. Dan juga kita menggunakan radiasi pengion lah, itu juga sama kan, elektron beam kan listrik juga, itu juga bunyinya radiasi pengion juga karena dia mengionisasi makanan, mengionisasi unsur-unsur pangan yang ada di dalam produk yang kita sinari. Tapi sasaran kita adalah yang merusaknya, jadi makhluk hidup yang ada di situ gitu. Berarti tadi kuncinya di dosis ya Bu ya. Iya betul. Sepanjang kita ikut SOP, dosisnya sesuai, insya Allah aman. Betul ya, itu kurang lebihnya begitu ya. Jadi seringkali orang tuh kurang paham bagaimana mempersiapkan produk sebelum diiradiasi. Ini pengalaman lapangan saya ya. Jadi mereka memang masih awam sekali. Jadi kalau kita bicara tentang sosialisasi terus, mereka hanya tahu teori. Just do it. Dikasih lihat barangnya kayak apa gitu ya Bu. Ya, terus kemudian just do it. Jadi jangan cuma diajarin teori seminar, balik lagi nanti seminar lagi seperti itu. Tapi harus ada practical sama komersilnya, itu harus kelihatan nyata bahwa ini produk yang ada di sini. Nah ini sering kami lakukan di pameran sebenarnya. Dan orang tuh menyukai sekali produk-produk radiasi, terutama pangan siap saji. Iya, mau ngomong soal pangan siap saji, udah pernah ada ya Bu ya? Sudah, pangan siap saji itu penelitiannya dari tahun 99 sampai landingnya betul-betul itu 2014. Ada rendang ya Bu, semur, ada lagi. Jadi Sobat Pangan nanti kapan-kapan kita bisa cicipin ya rendang iradiasinya, hasil penelitian Ibu Zubaida, dan juga semur ya Bu kalau nggak salah sama pepes ya. Jadi gini, jadi begini, saya bagi 3 itu untuk rendang radiasi itu berbasis daging. Kemudian berbasis ikan dan berbasis unggas. Jadi 3 produk. Jadi tidak terbatas dengan rendang atau semur atau apa, tapi terserah pengusaha mau masak apa silahkan, mau diawetkan berapa lama. Kemudian kami pantau, kami pandu bagaimana caranya. Itu saya nggak tahu siapa yang memandu sekarang. Jadi, tapi kalau saya diminta untuk membantu mensosialisasikan untuk supaya landing, sekali lagi just do it. Jangan sampai cuman jatuh di teori saja, karena tidak akan ada pemahaman yang benar-benar substansial terhadap teknologi ini sendiri nantinya. Dulu pernah ya Bu, kalau nggak salah pangan siap saji ini diberikan donasi untuk daerah-daerah bencana. Sering. Kira-kira penerimaan konsumen atau masyarakat pada saat itu gimana Bu? Bagus. Termasuk kandungan gizinya berubah nggak ya Bu ya dari setelah diradiasi? Bagus sekali. Jadi sekali lagi protapnya, SOP-nya harus benar-benar diterapkan untuk iradiasi pangan itu. Kalau misalnya kita mau mengiradiasi rendang misalnya,
itu kan kadar air tinggi, lemak tinggi, kemudian juga ada bumbu-bumbu yang kompleks di dalam situ ya. Itu kita harus lakukan bagaimana mengantisipasi itu semua ada di SNI. Jadi kalau ada yang berminat mohon dibuka SNI-nya. Jadi SNI itu ada di BSN kalau mau mencari informasinya. Sekarang kantornya di Mampang Perapatan BSN. Iya. Ex Batan dulu. Iya, jadi di sana keterangannya lengkap sekali tentang SNI. Kemudian jadi kalau salah treatment saja dicoba dan itu kita menggunakan dosis tinggi karena kita target awalnya adalah untuk immunocompromised patient. Kemudian untuk remote untuk pangan darurat emergency food di remote area di mana susah sekali ngedrop lauk-lauk ke pedalaman. Ya, memang ada teknologi lain yang bisa melakukan itu, silahkan saja. Tapi dengan radiasi ini pun juga kami ingin mengekspos bagaimana manfaatnya radiasi itu sendiri. Ternyata juga cita rasa tidak berubah, nutrisi tidak berubah. Nah, ini kami melakukan uji klinis, jadi ujinya sudah lengkap sekali, Bu. Waktu itu kami juga melakukannya juga tidak sembarangan, jadi bertahap dan itu semuanya akhirnya total yang kita sajikan itu memang lewat pengujian yang untuk kualitasnya memang bagus. Jadi tidak ada perubahan kesegaran sama sekali. Pepes ikan mas bisa sampai 1,5 tahun. Ya, saya pernah nyoba. Ya, dan rasanya nggak beda. Jadi Sobat Pangan nanti bisa kapan-kapan kita coba siapa siap aja saji iradiasi. Siapa saja yang mau bikin silahkan, nanti kita yang memandu bagaimana mempersiapkan. Tidak sulit kok itu, kalau memang sudah pakar bikin rendang silakan. Cuman ada beberapa bumbu yang harus diturunkan sedikit seperti kunyit sama bawang merah. Sedikit diturunkan jumlahnya karena kalau agak banyak agak pahit ya. Kalau sudah itu saja. Tapi nutrisinya sama sekali tidak berubah. Kalau gitu, kalau ada yang mau coba Bu, atau ada industri pangan termasuk nih kita mau misalnya menugaskan BUMN untuk iradiasi, kira-kira kemana nih Bu orang bisa untuk mengiradiasi? Apakah harus set peralatan fasilitas iradiasi sendiri atau bisa memanfaatkan fasilitas iradiasi yang sudah ada? Kira-kira saat ini di Indonesia fasilitas iradiasi apa saja yang mungkin bisa melayani untuk dilakukan iradiasi, Bu? Baik. Jadi waktu itu kan masih ada di Batan ya. Jadi di Batan tuh ada iradiator kecil, kita namanya iradiator IRKA. Itu kebetulan dari dosis rendah, sedang sampai tinggi kita bisa melakukan di situ. Tetapi jumlahnya sangat-sangat terbatas karena memang skala laboratorium. Kemudian kita juga bisa melakukan di Serpong, yaitu IGMP, sekarang namanya iradiator merah putih. Iradiator merah putih sekarang dipegang oleh BRIN. Jadi itu ada di sana. Sumbernya kalau nggak salah kekuatannya jadi bisa untuk yang dosis rendah. Jadi untuk serangga mungkin bisa dicoba ke sana. Terus ada lagi kalau di daerah Surabaya itu elektron beam. Itu elektron beam itu yang sumbernya listrik, bukan sumber radioaktif. Tapi juga masalahnya adalah kalau radioaktif itu kan sekali tembak udah dia sampai kemana-mana itu yang tembusnya itu kan tinggi sekali daya tembusnya. Tapi kalau elektron beam itu ada persyaratan kemasan. Biasanya ada masalah teknis yang harus diperhatikan dengan elektron beam, itu harus benar-benar diikuti. Karena daya tembusnya itu tidak terlalu tinggi seperti kobat, walaupun kita pakai energi tinggi ya untuk elektron beam. Kemudian ada lagi yang komersial, murni komersial, itu adalah di PT Relion di Cibitung. Situ udah running sekali, kemarin baru saja ulang tahun Relion yang ke-20 berapa itu. Jadi berarti bisa melayani jasa untuk jasa komersial. komersial. Jadi itu semua memang bisa dilakukan di sana. Tapi kalau mau penelitian itu mungkin bisa, karena IGMP mungkin masih dikelola BRIN ya. Jadi kan kalau penelitian kan di bawah payung BRIN ya intinya. Jadi bisa masuk ke IGMP sana untuk minta slot waktu, karena kalau IGMP ada target bahwa dia harus mengembalikan modal dulu gitu atau bagaimana, kan mesti harus waktu itu kan harus diatur, karena kalau radiasi sudah running itu susah di stop. Nanti kalau udah demandnya tinggi kemudian sementara penelitian mau masuk, jadi benar-benar setting waktunya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Kira-kira Bu, kan tadi alternatif pengawetan pangan ada macam-macam ya, salah satunya iradiasi. Pernah ada data pembanding nggak Bu dari sisi cost?
Ya. Ini nambah biayanya mungkin untuk bisa kasih contoh mungkin salah satu produk sebenarnya dia relatif lebih murah lebih mahal atau kira-kira tambahan biaya berapa ya Bu untuk ini iradiasi? Oke. Radiasi itu kalau kita jumlahnya kecil mahal saya bilang. Jadi kalau misalnya dosis tinggi atau dosis sedang gitu. Misalnya udang beku misalnya. Kita mau radiasi udang beku 1 kontainer sama 4 kontainer itu harganya itu nggak banyak beda. Nggak beda antar di iradiator sendiri. Oh, Tapi kalau dengan produk lain, dengan proses lain itu kan dia pembekuan saja. iya. Dengan radiasi ini kami mempertimbangkan ada bakteri yang masih tumbuh pada suhu rendah. Dia akan mati dengan sinar gamma. Itu satu-satunya yang paling bisa untuk dari situlah nilai plusnya dari radiasi. Seringkali pedagang tidak lagi memikirkan harga kalau sudah lihat beneficialnya ya, market demand itu seperti apa. Dia mau yang high quality misalnya gitu. Itu jadi akhirnya udang beku yang bagus ya pakai radiasi. Itu bukannya promosi ya, bukannya merendahkan teknologi lain. Tanpa meninggalkan rasa hormat dengan pemilik teknologi lain, tapi artinya kita bicara fakta saja. Jadi memang radiasi di situ lebih bagus. Oke, baik Sobat Pangan, tadi kita udah dengar ternyata iradiasi itu aman sepanjang sesuai dengan dosis, dan juga beberapa jenis pangan juga sudah ada standarnya. Fasilitas pun telah tersedia kalau kita ingin memanfaatkan. Rasanya udah lengkap ya Bu ya, kita bisa manfaatkan teknologi ini. Nah mungkin terakhir Ibu kira-kira mungkin ada penutup ataupun pesan-pesan untuk Sobat Pangan terkait dengan iradiasi pangan sebelum kita akhiri bincang-bincang ini. Silakan Ibu. Baik Bu, jadi pesan saya itu saya atau kami ya yang memegang bertanggung jawab dengan teknologi radiasi. Kalau iradiasi pangan itu berbahaya untuk dikonsumsi manusia, International Atomic Energy Agency selalu tidak akan berkiprah di sana. Terus yang keduanya itu juga meningkatkan keamanan pangan sifatnya. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan pangan itu berarti kan aman juga untuk konsumennya, berarti kan wholesome. Jadi nggak perlu lagi ditakutkan adakah sisa radioaktif, adakah debu radioaktif. Kalau memang bahan bakunya sudah melalui GAP, Good Agriculture Practices, kemudian juga ada pengecekan residu kimia ataupun residu yang melebihi batas ambang, itu sudah aman, sudah dilewatin semua, itu tidak ada, itu siap untuk radiasi. Tapi syaratnya satu, iradiasi itu bukan sebagai teknologi ataupun tool untuk mengganti GMP. GMP ya, tetap betul. Ada, itu harus ada. Ya. Jadi tetap ada GMP. Jadi nggak usah takut lagi untuk memanfaatkan teknologi ini. Kita jangan mau dibodohin oleh keadaan, oleh kebodohan yang benar-benar sebetulnya kita nggak tahu apa-apa, tapi kita nggak mau cari sumber, kita reluctant terus, tapi nggak ada alasannya. Saya rasa itu nggak fair ya. Jadi kalau menurut saya sendiri kenyang, mungkin orang yang paling kenyang makan makanan iradiasi. Karena buktinya sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu juga udah punya cucu. Cucunya juga jago-jago semua. Jadi nggak perlu takut lah kalau saya mulai dari nol di Batan itu. Jadi saya cuma penasaran saja. Kok nuklir bisa dimasukin ke perut, itu aja tadinya. Jadi kok ada pengawetan pangan dengan radiasi lah, radiasi kok masuk ke perut, gimana caranya. Nah dari situ lulus saya langsung daftar ke Batan, kebetulan diterima di situ, memang cari pegawai. Jadi itu penasaran saya, jadi dari penasaran ternyata di dalamnya tidak ada yang menakutkan. Jadi kita perlu memang harus bisa mempelajari dulu. Jangan kita bicara sesuatu yang kita nggak tahu dan kita hanya tahu apa yang kita bicarakan. Jadi kalau kita memang ingin tahu benar dan ingin memanfaatkan teknologi, just do it, don't stay away. Itu aja nih saran saya. Oke, makasih Bu. Just do it, don't stay away gitu ya. Jadi Sobat Pangan sekalian, alhamdulillah tadi udah kita dengarkan penjelasan tentang iradiasi pangan. Mudah-mudahan yang tadinya mindsetnya masih parno ya tentang iradiasi pangan, mudah-mudahan sekarang udah tercerahkan. Kita langsung tanya ke ahlinya, ke sumbernya. Jadi kita nggak lihat dari medsos atau hoax ya. Kalau hoax yang kita percaya nanti kita bisa pusing sendiri. Nah kali ini kita udah
cerahkan oleh Profesor Zubaidah Irawati, pakar di bidang iradiasi pangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Pangan semua. Bu Zubaidah, mungkin untuk sesi ini kita cukupkan. Terima kasih sharingnya. Insya Allah bermanfaat buat semua nanti Sobat Pangan dari B2SA. Insya Allah nanti kita ketemu lagi mungkin di sesi yang lain untuk mungkin bicara iradiasi yang lebih spesifik mungkin, Ibu. Baik. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama kita bincang-bincang, dan mohon maaf juga untuk Sobat Pangan semua. Sekali lagi terima kasih. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.